Apakah kamu pernah melihat seperti apa anak yang sudah teradikalisasi? Karena reporter NBC ini pergi untuk mewawancarai beberapa dari mereka, mengira dia akan mendapatkan cerita sedih. Dan inilah yang dia temui. Hanya peringatan saja. Ini agak menyayat hati untuk ditonton. Selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, rekan pembawa acara kamu. Pastikan untuk menekan tombol subscribe pada video ini dan nantikan pengumuman yang sangat-sangat menarik yang akan segera datang. Salah satu dari mereka baru saja mendekat, menatapku, dan membuat gerakan seperti ini. Ya, kita tahu apa artinya itu. Tanda ini yang terus mereka tunjukkan. Ini adalah simbol ISIS lama. Satu, yang berarti satu Tuhan, satu agama, satu kepercayaan, satu pemimpin, simbol persatuan dan kekuatan. Anak-anak ini semua bersikap sangat mengancam. Mereka semua berkata, suatu hari aku berharap bisa membunuhmu. Suatu hari aku ingin menggorok lehermu. Mereka semua membuat gerakan yang sangat-sangat mengancam. Jadi inilah budaya tempat mereka dibesarkan. Kepada orang asing manapun mereka berkata, kami berharap kamu akan mati. Kami akan menyembelih kalian satu persatu. Jenis ISIS yang paling buruk. Retorika mentalitas adalah budaya di sini. Sekarang kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kita menyalahkan anak-anak ini yang telah didoktrin hingga menunjukkan perilaku psikotik seperti itu? Sayangnya, video dari interaksi ini semakin buruk. Dan masih ada lagi. Masih ada lagi, karena indoktrinasi terhadap anak-anak adalah salah satu kejahatan terburuk terhadap kemanusiaan, menurut saya, yang tidak dibicarakan orang. Tapi yang lebih penting, mereka juga tidak membicarakannya. Mereka juga tidak menangani akibat dari fakta bahwa jika Anda mengajarkan sesuatu kepada anak sejak usia sangat dini, Anda akan sangat kesulitan menghapus pengaruh itu. Jadi, jika anak-anak bertindak seperti ini, seluruh konsep deradikalisasi terorisme tampaknya agak tidak realistis. Mari kita terus menyaksikan apa yang terjadi pada reporter ini. Mereka mulai melempar batu, seperti yang diduga. Jadi kami akan pindah ke bagian lain dari camp ini. Benar, kami akan pindah ke area lain. Benar. Reintegrasi telah menjadi masalah nyata. Sinterklas. Ya iyalah, kalau reintegrasi anak-anak yang telah didoktrin untuk percaya bahwa kamu adalah hal terburuk di seluruh dunia akan sedikit bermasalah. Ya masa sih? Aku benar-benar tidak percaya. Kamu tahu, saat kamu menonton video ini, kamu harus mulai berpikir untuk dirimu sendiri. Bukan hanya tentang insiden ini, tapi tentang semua anak yang sedang diradikalisasi. Karena sayangnya, seperti yang akan kamu lihat di video berikutnya, ini adalah fenomena yang sangat-sangat luas yang hampir tidak pernah dibicarakan. Tapi sebelumnya, ada pesan singkat dari sponsor kami. Jika kamu menggunakan Medicare, kamu mungkin memilih pakai secara acak, yang kemungkinan besar bukan yang paling cocok untukmu. Dan itulah mengapa aku ingin memberitahumu tentang Chapter. Karena Chapter berbeda. Mereka independen dan satu-satunya penasihat Medicare yang membandingkan setiap paket yang tersedia secara nasional, dokter-dokternya, kebutuhannya, prioritasnya, dan mereka akan menemukan yang paling cocok untukmu. Penasihat mereka digaji, jadi mereka tidak mendorong paket tertentu. Dan jika kamu sudah berada di paket yang tepat, mereka akan memberitahumu. Jika tidak, mereka akan membantumu untuk beralih. Tahun lalu, para lansia yang beralih melalui Chapter menghemat rata-rata lebih dari $1.100. Jadi, panggilan ini gratis, hanya memakan waktu sekitar 20 menit dan bisa menghemat banyak uang serta mengurangi stres untukmu, orang tuamu, kakek nenekmu, atau orang yang kamu cintai. Jadi, hubungi Chapter di 6106803337. Itu 6106803337 untuk mendapatkan rencana yang tepat sekarang. Aku benar-benar tidak bisa menerima indoktrinasi anak-anak. Aku benar-benar tidak sanggup menghadapinya. Aku benar-benar marah dan geram mengetahui bahwa ada anak-anak kecil di luar sana yang tinggal di camp-camp dan diajarkan untuk mengorbankan nyawa demi membunuh orang lain. Tapi kamu tahu apa yang lebih tidak bisa aku terima dari itu? Yaitu kenyataan bahwa ada seluruh media barat yang seperti, ayo kita lihat orang-orang ini, ayo kita liput, mereka akan ramah pada kita. Yang paling menggangguku dari video itu, atau mungkin bukan yang paling, tapi salah satu hal yang benar-benar membuatku marah adalah
Reporter NBC itu terlihat agak terkejut. Apa yang kamu pikirkan? Kamu masuk sebagai orang media kulit putih dari barat ke sebuah camp yang telah mengindoktrinasi anak-anak untuk membunuh orang-orang seperti kamu. Dan mereka akan langsung menerimamu dengan tangan terbuka. Apa kamu terkejut dengan semua ini? Tidak ada yang mengejutkan dari semua ini. Tapi sejujurnya, sangat memuakkan dan membuat hati hancur. Kamu berasal dari mana? Apakah kamu orang Suriah atau Irak? Lihatlah betapa dalamnya indoktrinasi ini. Watch how deep the indoctrination is. Mereka bertanya, kamu berasal dari mana? Dan dia menjawab, kami bukan orang Suriah atau Irak. Kami dari negara Islam. Nah, kenapa ini penting? Lah, karena kita sudah diberitahu bahwa ISIS benar-benar bermasalah. Dan kita sudah sering mendengar tentang ISIS dan ISIS dan ISIS dan ISIS. Tapi yang mungkin tidak kamu sadari adalah bahwa sebagian besar kelompok teroris seperti Hamas, Hizbullah, atau ISIS, semuanya adalah bagian dari gerakan yang sama untuk Republik Islam. Mereka semua menuju tujuan yang sama. Jadi, ketika kita berbicara tentang indoktrinasi anak, kita membicarakannya dalam berbagai konteks. Ketika kamu berbicara tentang anak-anak di Gaza yang begitu polos, kamu sedang membicarakan tingkat indoktrinasi seperti ini. Ketika kamu berbicara tentang tentara anak, inilah tingkat indoktrinasi yang mereka semua alami. Diberitahu bahwa mereka secara harfiah hanyalah martir untuk negara Islam. Apakah kamu pikir negara Islam akan kembali? Ya, kami akan kembali. Dan siapa yang akan kembali? Kami yang akan kembali. Semua orang Israel membunuh orang-orang yang tidak berdoa. Insya Allah, mereka akan kembali. Mereka akan keluar dan mengatakan bahwa mereka ingin keluar. Tapi aku tidak memakai hijab. Hukum Tuhan memang seperti itu. Tapi apakah kamu menerima jika seseorang membunuhku? Iya, apakah kamu ingin membunuhku? Aku manusia dan kamu juga manusia. Bagaimana itu? Aku tidak percaya pada Islam. Aku tidak percaya pada Islam. Aku tidak percaya. Jadi anak-anak ini benar-benar di sini mengatakan, ya maaf, kamu tidak menjalankan ajaran Islam. Jadi kamu harus dibunuh. Sekarang, kebanyakan manusia normal, jika mereka berada dalam situasi ini, terutama anak-anak yang berinteraksi dengan orang dewasa yang berkata, bagaimana dengan saya? Pasti bisa merespons dan berkata, ya, saya tidak tahu. Mereka telah didoktrin sedemikian rupa, begitu total, tanpa merasa perlu minta maaf. Sehingga mereka berkata, ya, kamu harus mati. Kamu melakukan hal yang salah. Maaf. Maaf. Ini adalah kebenaran dan itu bukan. Jadi, tidak ada negosiasi di sini. Begitulah keadaan mereka sekarang. Itulah yang anak-anak ini percayai. Itu tidak penting. Jika kamu bukan seseorang yang berjuang untuk negara hukum Islam, maka kamu adalah masalah bagi kami, dan kami akan turun tangan untuk melakukan sesuatu tentang itu. Itu benar-benar mengejutkan. Kalau kalian keluar dari camp ini, apa yang akan kalian lakukan? Insya Allah, karena saya tidak tahu tentang negara Islam, jadi sebagai anak-anak Islam, apakah kalian akan berkelahi dengan orang-orang? Apa yang akan kalian lakukan? Kamu membunuh sisanya sampai hari kiamat. Sisanya sampai hari kiamat. Apa yang akan kalian lakukan di luar sana? Kami akan pergi keluar sana dan membunuh. Coba bilang itu tidak memilukan. Dan kamu menonton video anak-anak muda ini yang berkata, ya, tentu saja kami akan membunuhmu. Kepalamu tidak tertutup. Itu sangat memilukan. Apa maksudmu? Kami adalah para tentara. Ini adalah tugas kami. Kami harus mewujudkannya. Dan di usia seperti ini, kami sudah diajarkan bahwa membunuh itu tidak apa-apa. Saya rasa tidak ada anak di barat yang jika kamu ajak bicara dan bertanya apakah rencana karirnya menjadi pembunuh itu hal yang baik, akan menjawab ya dengan penuh keyakinan. Tapi anak-anak ini sama sekali tidak merasa malu, karena sejak awal mereka sudah diberitahu bahwa ini adalah hal yang benar. Dan itulah kenapa ketika ada seorang reporter NBC yang datang, di kebanyakan budaya itu akan menjadi sebuah perayaan. Ya ampun, ada seorang tokoh media, ada kru kamera, ini sangat menarik. Itulah yang biasanya terjadi. Tapi di sini, mereka benar-benar melempari dia dengan batu, karena mereka sudah sangat diyakinkan bahwa ini yang ada di depan mereka adalah puncak dari kejahatan. Dan kamu harus melakukan segala cara untuk menyingkirkan kejahatan itu. Dan kalian adalah para prajuritnya. Kalian yang bertanggung jawab. Mereka terekam kamera dan benar-benar tidak peduli sama sekali. Yang mereka inginkan hanyalah berjuang demi negara Islam ini.
Indoktrinasi ini menjangkau berbagai pihak. Itu terjadi pada Hamas di Gaza, pada Hizbullah di Lebanon, di seluruh Timur Tengah, ISIS, dan sebagainya. Ini ada di mana-mana, karena memang seperti inilah anak-anak itu dilatih. Anak-anak kecil yang masih muda dan psikopat, yang secara teori bisa saja tidak bersalah. Tapi sekarang mereka sudah tidak lagi. Dan sekarang kita harus menghadapi ini sebagai masyarakat. Karena kita sudah terbiasa berpikir bahwa anak-anak itu aman, bahwa anak-anak itu baik, bahwa anak-anak itu tidak bersalah. Apa yang kamu lakukan ketika kenyataannya justru sebaliknya? Karena anak-anak ini tidak lagi tidak bersalah. Mereka benar-benar telah menjadi korban sebuah sistem. Tapi di saat yang sama, mereka dicuci otak setiap hari untuk menjadi mesin pembunuh yang kejam. Apa yang harus dilakukan masyarakat yang menghargai anak-anak menghadapi hal itu? Ini adalah pertanyaan yang rumit dan belum kita jawab dengan benar. Tapi kita harus segera mencari jawabannya secepatnya. Karena seperti yang ditunjukkan video-video itu, anak-anak ini bukan sedang main-main. Mereka sedang menjalankan sebuah misi. Dan mereka sudah menjalankan misi itu sejak lahir. Dan mereka tidak berniat untuk berhenti. Dan misi itu adalah untuk menghancurkan kita dan semua yang kita yakini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan fakta itu? Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.